Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallima tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Segenap takmir Masjid Al-Istiqomah beserta Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan Sabtu malam Ahad 10 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia, yaitu di Masjid Al-Istiqomah. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Pada kajian malam Ahad yang lalu telah kita kaji bersama tentang ajakan kepada yang benar dan ajakan kepada yang sesat. Nah, sementara Bapak dan Ibu, untuk malam hari ini kita akan kaji tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Jadi tolong menolong, saling bantu membantu, saling meringankan beban orang lain, itu adalah sebuah perintah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita bisa melaksanakan perintah tersebut, itu adalah bagian dari ketakwaan. Karena pengertian takwa yang sudah sering kita pahami adalah melaksanakan segala perintahnya. Jadi kalau ada perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mampu mengamalkan perintah tersebut, berarti kita berupaya
untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentang persoalan tolong menolong Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini sebenarnya panjang, tapi di akhir ayat itu ada kalimat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Ta'ala berfirman, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, mari kita pahami bersama makna yang ada di dalam ayat ini, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Ini berarti perintah Bapak Ibu. Kita disuruh, kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan, dalam perbuatan ketakwaan. Contoh tolong menolong di dalam kehidupan di masyarakat itu banyak sekali tentunya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau panjenengan satu ketika dipinjami uang, kemudian panjenengan bisa meminjamkan uang tersebut, maka saat panjenengan meminjamkan uang itu berarti panjenengan telah menolong. Ketika ada orang itu berhutang, lalu panjenengan bisa menghutangi, berarti panjenengan saat menghutangi itu adalah menolong. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita meminjami seseorang atau kita menghutangi seseorang, tapi ada embel-embelnya? Ada embel-embelnya, ngerti ya Bu ya? Kalau misalkan panjenengan menghutangi uang kepada seseorang besarannya 1 juta, kemudian orang yang dipinjami itu wajib memberikan uang kepada panjenengan satu harinya 10.000. Sebelum uang yang 1 juta itu bisa dibayarkan atau dikembalikan, maka tiap hari uang 10.000 itu harus diberikan. Kira-kira ada Bu orang yang menghutangi dengan model itu? Yang meminjamkan uang dengan cara seperti itu? Nah, jika ada, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Begitu ya Bu ya? Jika ada, mudah-mudahan hal yang seperti itu tidak terjadi pada diri kita. Sepanjang uang yang 1 juta itu belum bisa dikembalikan, maka kita tiap hari itu memberikan uang kepada yang meminjami uang tersebut 10.000 tiap hari. Baru nanti kalau panjenengan sudah punya uang 1 juta dikembalikan, barulah uang 10.000 per hari itu berhenti. Makanya 10.000 ping
30 dina sudah 300.000. Itu per bulan. Ya. Selama belum bisa mengembalikan uang yang 1 juta, 10.000-nya terus berjalan. Ada yang menggunakan sistemnya seperti itu, ada. Ada pula yang dengan sistem lain tapi sesungguhnya sama. Apa itu Bapak Ibu? Pinjam 1 juta dalam jangka 1 bulan, ketika mengembalikan 1.200.000. Paham Bu? Nah, kalau dalam jangka 1 bulan belum bisa mengembalikan dengan 1.200.000, paling tidak 200.000-nya itu harus diberikan. Biarlah yang 1 juta barangkali belum ada, tidak dikembalikan. Nanti dalam hitungan 1 bulan lagi itu 200.000. Ada juga yang semacam itu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, jika terjadi hutang piutang, pinjam meminjam dalam perkara yang seperti ini, itu bukan masuk ke wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi yang masuk ke ranah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu manakala kita pinjam uang dan orang yang dipinjami memang ada, lalu dia meminjamkan tanpa syarat. Berbeda dengan orang yang dari awalnya itu ada keniatan dari kedua belah pihak ingin saling bekerja sama, itu beda. Ya. Kerjasama. Kita punya uang 1 juta, panjenengan punya uang 1 juta, lalu kita kumpulkan, kita jadiin modal bersama, untung kita bagi bersama, rugi pun kita tanggung bersama, itu beda. Nah, itu namanya kerjasama. Nah, kalau ini pinjam, orang minjam duit Bapak Ibu itu ya bermacam-macam kepentingan. Bisa jadi ketika panjenengan itu ditagih biaya sekolah anak, mau semesteran, biasanya itu anak dikasih surat sama gurunya, ini besok mau semesteran, kamu masih ada tunggakan bayaran sekolah, SPP 3 bulan belum dibayar, kemudian uang gedung kamu harus nyicil sekian, begitu jumlahnya itu 500.000. Kalau tidak dibayar dalam waktu tertentu, maka kamu diancam tidak bisa ikut semesteran. Kan anak jadi bingung, pulang kasih surat kepada orang tua, orang tuanya lagi tidak punya duit. Nah, kira-kira gimana itu? Mau tidak mau harus pinjam. Nah, pinjam itu bisa kepada saudaranya, bisa juga kepada kerabatnya, bisa juga kepada tetangga. Bahkan orang pinjam duit itu disebabkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat Bapak Ibu, apa dalam keadaan darurat? Satu ketika jenengan sakit atau mungkin anaknya sakit, begitu mau diperiksakan nggak punya duit, sementara anak yang sakit tersebut harus segera untuk diperiksakan. Wong nggak punya duit, butuh, akhirnya pinjam. Jembotan Pak Bu. Dan apa saja orang pinjam itu mesti ada alasan. Alasan kenapa dia pinjam uang.
Dalam keadaan-keadaan seperti itu kemudian dia meminjam uang lalu oleh seseorang itu dipinjami, kira-kira orang tersebut senang apa enggak? Bu, panjenengan ketika butuh pinjem duit dipinjami, seneng enggak? Halo? Seneng Bu? Seneng? Lah ya wong dipinjami ya seneng. Senengnya karena lagi butuh. Kok tahu-tahu saya pinjam uang dipinjami, seneng. Nah, orang yang meminjamkan uang tersebut dia telah menolong. Dia telah membantu. Dan dia telah berjasa kepada orang yang dipinjami. Seandainya dia tidak dipinjami uang, bisa jadi anaknya gagal ikut semesteran. Kalau dia tidak dipinjami uang, bisa jadi anaknya sakitnya makin parah gara-gara mau periksa tidak ada uangnya. Maka ketika pinjam duit kemudian dipinjami, orang yang meminjamkan itu pahalanya besar, tapi tidak bersyarat. Tidak bersyarat dalam pengertian seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kecuali bersyaratnya tentang waktu pengembalian boleh. Ini saya kasih kamu uang 500.000, tapi tolong sebulan nanti dikembalikan ya. Boleh enggak seperti itu? Boleh ya. Orang yang meminjamkan dengan syarat seperti itu sangat dibolehkan. Uang dia. Kalau dia memberikan syarat nanti 1 bulan mohon dikembalikan ya, itu sah, boleh. Yang pinjam duit pun harus sebaliknya. Insya Allah nanti sebulan akan tak kembalikan. Podo bae enake Pak. Ya, sing nyilih duit ya bongbong, sing disilihi ya bongbong. Ketika ada syarat 1 bulan nanti dikembalikan ya, iya insya Allah tak kembalikan. Nah sudah, sekarang berikutnya 1 bulan itu datang. Kalau yang pinjam duit dengan janji 1 bulan akan dikembalikan, maka begitu sudah jatuh pada saatnya dia mengembalikan, seharusnya tanpa diminta harus mengembalikan. Nggih Pak Bu, mohon maaf nggih Pak Bu, ini masalah-masalah yang sudah terjadi di tengah masyarakat kita. Kalau kemudian yang pinjam duit itu dalam 1 bulan ternyata belum bisa mengembalikan, caranya apa supaya saya bisa mengembalikan? Bolehlah ibu-ibu pakai tembangane Haji Roma Irama. Apa? Gali lubang, tutup lubang. Maksudnya piben? Dia cari uang di lain tempat atau di lain orang, mungkin dengan pinjam atau apa, setelah dia dapat untuk mengembalikan kepada peminjam yang pertama. Itu namanya saling menjaga, saling menghormati. Awas, hati-hati Bapak Ibu, ini ngaji tentang pinjam meminjam duit, ini riskan. Masalahnya Bapak dan Ibu, orang itu ketika pinjam munduk-munduk, nyuwun sewu, amit rong amit, idep rong idep. Bener? Bener Bu? Idep rong idep, amit amit, mohon maaf. Orang kalau mau pinjam duit kan seperti itu. Begitu dia beri dengan perjanjian 1 bulan dikembalikan,
tanpa ada embel-embel, karena memang diniati mau nolong, mau bantu. Tapi setelah 1 bulan yang baik, yang bagus, tanpa ditagih dia pun datang sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ajeng mengembalikan arto rizin kula pinjam 1 juta, kembalikan. Sing minjame ya bunga seneng duitnya dikembalikan, sing nyilih ya seneng pernah ditolong, keduanya sama-sama seneng. Tapi permasalahannya, jangankan dalam 1 waktu yang ditentukan untuk mengembalikan, dia bisa mengembalikan dengan sendirinya tanpa ditagih, malah kadang-kadang ditagih bek kangelan. Kira-kira ning kene anak apa laka? Ning kene ta langka. Langka yakin. Jangankan dengan sendirinya dia mau mengembalikan pinjaman tersebut, malah ketika ditagih, mohon maaf, sanes tiang mriki njaluke tukaran, ngejake tukaran, anamoni konta disili duit be nagih bae kaya bank. Lah kena janjine sebulan, ya. Makanya sing duit-duit kowe mau juga butuh, ya. Barang ditagih ora bongbong. Pol-polane ngepol, konta panagih sedina ping 15 bege nyong tah ora pan main, wong nyong laka babar pisan laka, nggih delengena nyong ke tangane angger diris be ora metu getihe. Ana wong ditagih utang modele kaya kowe. Ngejak gelut malahan. Ini sangat menyakitkan Bapak Ibu. Sing dalam peribahasa diomongaken monine ditulung mentung. Wong ditulung malah mentung. Kowe dalam peribahasa. Ditulung malah mentung. Mentung ke bahasa Indonesia dipukul, ya. Sing nyilihi duit malah dipukul. Dengan apa? Dengan omongan. Bapak Ibu, kita warai jenengan nek ngutangi duit, tulung jangan bersyarat kecuali syarat waktu pengembalian, itu boleh, ya. Insya Allah panjenengan menolong dan pahalanya besar. Yang merasa dipinjami, siji tepat janji, loro nalika mengembalikan betapapun sing nyilihi duit tak ora jaluk syarat, utawane ora jaluk engko dong ngembali kena anak embel-embele, ya. Tapi yen iya hak ana wong ngembali kena duit toli disertai dengan pemberian sesuatu, itu boleh dan itu bagus. Contoh, nyong pan ngembali kena duit 1 juta, matur nuwun kula pernah disambuti arto panjenengan 1 juta. Nggih, sing disilihi duit nggih kula nggih matur nuwun, alhamdulillah nyong ngeli sauran sing panjenengan kebeneran ke nyong panggo nandurna anak apa kaya kowe. Nah, terus barang pan lunga jebule si cemantel ning motor. Ya. Balik maning nang motor, jukut to cantelane. Bu, niki nggih panjenengan di apa sih? Lah wong sekedar nggo jebule apa? Rambutan 2 kilo. Terus salake 1 kilo.
terus jeruke sekilo. Mboten napa-napa niki kangge panjenengan. Di wong nyong orang njaluk apa-apa ka nyong ikhlas. Iya, tapi niki nggih panjenengan. Nek jenengan ora purun ya nggih lare lah. Kira-kira nek wong ngembalikna utang teli modele kaya kuwe, kayonge nyenengaken apa ora? Sangat menyenangkan dan itu halal bagi yang menghutangi duit. Pemberian tersebut diterima, dimakan halal. Karena itu keikhlasannya orang yang dipinjami karena tidak ada syarat dari awal. Disenggane Pak Bu neng masyarakat wong sing pada nyilih duit toli adung nyaur modele kaya kowe kayong ya Allah. Engko nyilih maning bege engko penyilih 2 juta kita kowe kena 2 juta kan kaya kowe. Ya. Utawane ya, jenengan mengembalikan uang 1 juta, barang wis diterima, anake semliwer, anak sing diutangi semliwer, dung menendung, nopo Bu, mene, pecingi 50.000, ganing wong sing nyaur, di ganing tunggulah, is ora apa-apa ke ikhlasnya aku nggon jajan kon ya ndung. Kira-kira angger anak wong nyaur duit, toli anak pengertian nalika ngembalikan dengan model seperti itu, nyenengaken apa ora? Bu, nyenengaken mboten? Nyenengaken. Duit 50.000 ikhlas, halal. Sebab tidak ada perjanjian dari awal. Kecuali ada perjanjian dari awal. Dia kontak wain duit 1 juta, tak silih duit 1 juta ya. Tapi syarat apa? Siji tepat waktu, loro nalika ngembali kena kudu kon gawa gula teh, terus anggur sekilo, terus macam kayak nggak dijumlah jok 200.000. Alah aku tak pada boy goro. Nah, itu ndak boleh. Karena apa? Itu ada syarat dari awal, ndak boleh. Tapi kalau dengan keikhlasan sendiri oleh si peminjam ketika mengembalikan, lalu dia ada pengertian, itu bagus. Ndean tangger wong nyilih duit toli modele kaya kowe kabeh, ndean tenang. Sing nyilih ya seneng, sing disilihi ya seneng. Mung akehe kowe engko ning burine. Gara-gara duit 100.000 dadi ora batir. Gara-gara duit 100.000 dadi plerek-plerekan. Gara-gara duit 100.000 kadang-kadang saling rasan-merasan. Kayak si fulana nyilih duit ning nyong 100.000. Ya Allah, wis 1 tahun setengah. Padahal janjine sebulan, tapi wis anjuk 1 tahun setengah urung nyaur. Dadi nggo rasan-rasanan. Toli sing disilih duit 100.000 sampai 1 tahun setengah durung bisa ngembali kena, beli monik kena iya nyong durung bisa nyaur. Malahan apa? Halo, dasare silih duit 100.000 be kaya ora ikhlas nggo kandhak sih. Ya. Akhirnya apa? Tambah dadi ora apik gara-gara duit 100.000. Malah saling memfitnah, saling rasan-merasan. Ya, nggo kanda dan lain sebagainya. Kalau bisa ini dihindari Bapak Ibu. Ketika kita meminjami kepada seseorang dengan pinjaman apapun, apa itu berupa uang maupun berupa benda, itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Lalu apalagi? Saling memberi, ya, saling memberi. Ketika panjenengan memasak, lalu kuahnya ditambah, dengan maksud apa? Kenyong pan masak ayam opor sak gluntung, tapi kuah tak tambahi, terus dimasak sing enak, tangga diwein. Ora ketang ana sing mung rasan cokoretok, sing penting anak duduhe.
ana sing kerasan suwiwine tok, ya. Ana sing rasan brutune tok. Ana sing rasan endase tok. Ya. Sing penting rata. Ya. Itu perbuatan yang baik. Toli sing diwein, Pak, sing diwein. Wong diwein gari nrima aja kaken komentar. Wong main pisang kala cokor. Ning cokor be enak ya, Pak. Wong main ka suwiwi. Wong main ka, nah wong main ka beli moni alhamdulillah. Jenengan panen bawang. Tangga diwin sak gedengan. Gedeng tak gede ya Pak ya? Sak pocongan. Ya. Kira-kira tangga diwin bawang nalikan jenengan panen bawang. Seneng mboten Pak Bu? Seneng epor-poran. Ya. Tadi kira-kira jenengan hari panen bawang bagi ning tangga sak pocongan mboten? Ya bukan ora pocongan. Brondolan wis ora apa-apa. Sak cepon cilikan bu apa? Ya. Lah mana temen bawang lagi larang kok. Nah. Bu Pak, ketika panjenengan pepanenan, kemudian tangga diberikan, itu jenengan telah berbuat kebaikan. Jenengan panen jagung, ya, jagung manis, tangga diberi. Ya, walaupun adong main tangga biasanya campur jagung cakra. Bu, paham jagung cakra? Ya, jagung cakra sing dipangan berit terus apa maning sing Qur'ana satu gele bagal kan arane cakra. Tapi ya dilai sing jagung sing wutuh loro mbu telu bagi tangga. Seneng Bapak Ibu. Lah sing dadi tangga ya aja komen main jagung pisang kala cakra aja. Cakra mbu apa wong isi kena dipangan. Tan kocapa sing ngopeni jagung ta mendingan kentap-kentip nyemprot ya. Sing diwentak kari nggodhog deplok kok. Ya. Ora usah kaken komen. Tinggal cukup alhamdulillah. Terima kasih, matur nuwun. Itu Bapak Ibu yang dinamakan dengan berbuat kebaikan atas dasar ketakwaan. Ayat berikutnya itu berupa larangan. Ya. Dan janganlah kamu tolong menolong atas dasar dosa dan permusuhan. Gelem tulung menulung tapi nggo permusuhan, nggo perbuatan dosa. Ndak boleh. Termasuk Bapak Ibu ketika terjadi kerusuhan di bulan Agustus tahun yang lalu, tahun 2025 kemarin, itu kan terjadi bakar-bakaran ya di Jakarta terus di tempat-tempat lain itu ya. Itu lewat WA. Anak sebuah ajakan. Ini namanya apa? Berbuat tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Anak-anak pelajar yang suka tawuran itu juga pakainya WA. Nanti kumpul di sini, ya jebule apa? Pantawuran. Bisa nih gelem sebabnya apa? Nyong gemen pernah disakiti ganing bocah sekolah kae. Jadi saya nyong pan balas dendam. Yuk bantu saya. Bantu.
Ini enggak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jelas nggih Bapak Ibu? Ya, mohon diingat-ingat ini ya. Jangan sampai kita berbuat kejahatan, kita berbuat dosa walaupun dengan cara saling tolong menolong. Tapi kalau mau saling tolong menolong, dasarnya adalah dengan kebaikan dan takwa. Ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ayat berikutnya yaitu di dalam Quran surah Al-Hasr ya. Surat Al-Hasr, wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Ada yang mengartikan wal asri itu demi waktu asar. Bapak Ibu ngerti kenapa kok demi waktu asar? Karena angger asar ki berarti sore. Angger sore delat maning bengi. Ya, waktu asar itu adalah waktu sore yang sebentar lagi akan datang waktu malam. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Quran mengatakan bahwa manusia itu Bapak Ibu secara umum itu dalam keadaan merugi. Jadi saya panjenengan gue oleh Al-Quran surah Al-Hasr itu dikatakan merugi. Merugi lawan katanya apa Bu? Untung. Pak untung ya. Jenengan suka rugi apa untung? Suka untung? Oke, Pak untung aku sing seneng jenengan. Ya. Untung. Ya. Tentu manusia itu akan lebih banyak menyukai yang untung daripada yang merugi. Tapi oleh Al-Quran secara keumuman manusia itu dikatakan merugi. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tetapi di dalam ayat ini ada kalimat illah ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada ilah. Ilah lam di sini dinamakan dengan lam istisna. Artinya perkecualian. Tidak semua orang itu rugi. Ada yang tidak rugi. Siapa? Amanu, orang-orang yang beriman. Kalau panjenengan termasuk orang yang beriman, insya Allah berarti kalau panjenengan termasuk bukan orang yang merugi, tidak termasuk orang yang rugi yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi jangan khawatir, betapapun di awal mengatakan semua manusia itu dalam keadaan merugi, tapi illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, kemudian beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah. Itu diimani, maka insya Allah kita akan selamat. Terus siapa lagi yang kedua? Wa amilu sholihat, orang yang berbuat kebaikan.
Nah, orang yang berbuat kebaikan itu tadi sudah kita sampaikan bermacam-macam. Watawasau bil haq, orang yang senantiasa saling menasehati. Bapak Ibu, kalau panjenengan sekarang sudah merasa menjadi orang yang ahli sholat, masih belum sempurna kalau panjenengan belum pernah menasehati yang lain. Jenengan wis ahli sholat, tapi mendapati anak-anaknya panjenengan ora pada sholat, dibiarkan begitu saja, ini belum. Jajal sing esi kayak gue sopo ayo. Jadi kalau jenengan sudah mau sholat, sregep sholat, tapi anaknya panjenengan durung pada sholat, jenengan meneng baik, ini nanti jadi masalah. Terus priben, dinasehatilah mereka. Nak, sholat, kon gandeng ora tahu sholat sih, nak apa sih nak? Dinasehati. Nak sholat, sholat kuwi tiyang agama. Nak sholat, kon anggere ora sholat besok ning akhirat kepiben tanggung jawabnya gede nemen. Nasehati Pak. Lah nyong wis marai ping pirang-pirang wis ping 22,5. Gandeng ana setengah keding. Bocah bendel bae kaya kowe. Jangan sungkan-sungkan. Terus dinasehati, terus diwarai. Jenengan walaupun sing diwarai durung tunduk, tapi jenengan sudah terbebaskan tanggung jawabnya. Paham Bu? Ya. Tapi yang jenengan meneng baik, ora pernah marahi, ora pernah ngajak kan bela temen sing penting nyong awake nyong dewek. Ini masalah. Temenan. Masalah. Ya. Jenengan sebagai suami, sebagai wong lanang kok bojo durung gelem salat, wajib hukumnya untuk mengingatkan dia supaya salat. Wong wadon duwe lanang urung gelem salat, wajib hukumnya menasehati. Tapi sebatas menasehati loh, enggak sampai bertindak. Oh nang urung gelem sembahyang tendang kon. Jangan. Nah. Dinasehati. Allah menyuruh kita menasehati. Biarlah nanti Allah yang kasih hidayah dengan nasihat-nasihat kita. Ini yang dinamakan dengan watawasau bil haq, menasehati dalam kebaikan. Watawasau bis shaub, orang yang sabar. Jadi wong rugi tapi ana sing ora rugi, siji wong sing beriman, loro wong sing berbuat amal soleh, nomor telu wong sing saling nasihat menasehati, sing nomor papat wong sing sabar. Insya Allah orang-orang ini tidak rugi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Piramiki sing ora rugi Pak Bu? 4. Apa Bapak Ibu? Wong sing beriman, terus wong sing berbuat amal soleh, terus saling nasihat menasihati, terus orang yang sabar. Dicekel Pak, desak. Berpengajian durung nganjuk ngomong wis kelalen. Ya. Makaten Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Waktu Isya tinggal 5 menit lagi, tapi silakan untuk Bapak Ibu berwudu karena barangkali sudah ada yang batal, masih ada waktu untuk berwudu baru nanti adzan Isya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sakhiri nasrum minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.